Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah Hidayatullah, NPM 18110023. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanah longsor. Nah, pasti teman-teman bingung kan, kenapa sih jurusannya fisika, kenapa harus ada membahas tentang tanah longsor? Di sini ada satu mata kuliah yaitu Fisika Bencana Alam, di mana semua kejadian yang ada di alam ada keterkaitannya tentang materi pembelajaran fisika. Langsung saja kita bahas kepada materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian tanah longsor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanah longsor. Semua pasti sudah tahu kan gimana sih tanah longsor itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tanah longsor adalah perpindahan material perbentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Nah, kejadian tanah longsor ini disebabkan oleh dua faktor loh teman-teman. Yang pertama yaitu faktor pendorong dan yang kedua faktor pemicu. Tanah longsor terjadi pada saat permukaan bumi berupa lereng atau secara fisiknya berupa wilayah yang berbentuk bidang miring. Yang kedua yaitu jenis tanah longsor. Di sini saya merangkum ada 5 jenis tanah longsor. Yang pertama yaitu longsoran translasi, bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir bentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi, bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok, perpindahan batuan yang bergerak pada bidang berbentuk rata. Yang keempat, runtuhan batu, terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Dan jenis yang terakhir yaitu rayapan tanah, jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, barulah longsoran jenis ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, dan rumah miring ke bawah. Yang ketiga yaitu ada gejala tanah longsor. Di sini saya merangkum ada beberapa gejala umum tanah longsor. Yang pertama yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Gejala yang kedua biasanya terjadi setelah hujan. Seperti yang kita ketahui, jika suatu daerah rawan longsor apabila sudah terjadi hujan deras, maka daerah tersebut akan terjadi longsor. Yang ketiga, munculnya mata air batu secara tiba-tiba. Dan gejala yang terakhir, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mengganggu kestabilan lereng. Di sini, saya merangkum ada 5 faktor-faktor yang mengganggu kestabilan lereng. Faktor yang pertama yaitu gaya gravitasi. Pada lereng berupa bidang miring, gaya gravitasi atau gaya berat dapat diuraikan menjadi gravitasi pada arah sumbu X dan sumbu Y. Faktor yang kedua yaitu peranan air. Penambahan air akibat hujan atau lelehan salju dapat menyebabkan penambahan berat material lereng. Faktor yang ketiga yaitu material pengganggu. Seperti air yang menyerap dan mengisi pori-pori butiran tanah, air dan material pengganggu secara bersamaan bisa merembes ke dalam mineral-mineral tanah lempung. Faktor yang berikutnya yaitu struktur dan material yang lemah. Misalnya saja pada jalan raya yang berada di pegunungan. Dan faktor yang terakhir yaitu peristiwa pemicu. Di sini ada beberapa peristiwa pemicu. Yang pertama yaitu peristiwa secara tiba-tiba. Misalnya saja gempa bumi, pohon tertiup angin, guncangan truk di jalan, dan ledakan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua yaitu modifikasi lereng. Modifikasi ini dapat disebabkan oleh manusia
ataupun oleh alam yang dapat menyebabkan perubahan pada sudut kemiringan lereng. Yang ketiga yaitu pengikisan air pada tebing. Dan peristiwa pemicu yang terakhir, perubahan karakteristik hidrologi. Biasanya perubahan ini terjadi karena adanya hujan yang dapat menjenuhkan batu dan meningkatkan berat. Perubahan dalam sistem air tanah dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan fluida di batuan sehingga memicu terjadinya longsor. Materi selanjutnya wilayah rawan longsor. Di sini saya merangkum ada beberapa wilayah yang rawan oleh longsor. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan daerah-daerah mana saja yang rawan oleh longsor. Yang pertama yaitu daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat ini terdapat 327 lokasi yang rawan oleh longsor. Daerah yang kedua yaitu Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat ini terdapat 276 lokasi rawan longsor. Daerah yang ketiga yaitu Sumatera Barat. Terdapat 100 lokasi yang rawan oleh longsor. Yang berikutnya yaitu Sumatera Utara. Terdapat 53 lokasi rawan longsor. Yang berikutnya Yogyakarta. Terdapat 30 lokasi rawan longsor. Yang berikutnya yaitu Kalimantan Barat dengan 23 lokasi rawan longsor. Yang berikutnya yaitu Nusa Tenggara Timur, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur. Materi yang selanjutnya yaitu pencegahan tanah longsor. Di sini saya merangkum ada beberapa pencegahan tanah longsor. Yang pertama yaitu jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat pemukiman. Yang kedua, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Yang ketiga, jangan menebang pohon di lereng dan jangan membangun rumah di bawah tebing karena itu nanti akan sangat berbahaya. Yang keempat yaitu jangan mendirikan pemukiman di lereng yang terjal. Sebaiknya jika ingin mendirikan pemukiman, dirikanlah di lereng bukit. Yang kelima, jangan mendirikan bangunan di bawah tebing yang terjal. Materi berikutnya yaitu tahapan mitigasi. Baiklah, di sini ada beberapa tahapan mitigasi. Yang pertama yaitu pemetaan. Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat atau pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Tahap yang kedua yaitu penyelidikan. Mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan, penanggulangan bencana, dan rencana pengembangan wilayah. Tahapan yang ketiga yaitu pemeriksaan. Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan penanggulangannya. Tahapan yang keempat yaitu adalah pemantauan, dilakukan di daerah rawan bencana. Tahapan yang kelima ataupun tahapan yang terakhir yaitu sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota maupun masyarakat umum tentang bencana tanah longsor. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu kaitan dengan materi fisika. Pasti semuanya pada bertanya-tanya, emang apa sih kaitan tanah longsor dengan materi fisika? Di sini saya akan menjelaskan ya kaitannya. Kaitan tanah longsor dengan materi fisika. Bencana tanah longsor dapat diintegrasikan pada pembelajaran fisika pada pembahasan hukum Newton. Material tanah longsor yang berada pada lereng gunung dianalisis dengan hukum Newton pada bidang. Jadi itu ya teman-teman kaitan tanah longsor dengan materi fisika.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, supaya saya akan membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.